Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Hari ini kita akan menyaksikan dan mendoakan anak kita Serafin Eliseva, lahir 12/12/2022. Begitu yang ditulisnya ya, ada 12/12. Artinya 12 Desember 2022, putri pertama dari ayah Agus Wicaksana Chandra dan ibu Marisa Piseska. Sebelumnya saya ingin menyampaikan sedikit penjelasan mengenai hal ini. Penyerahan anak kepada Tuhan dilakukan dengan maksud agar anak yang diserahkan itu dipimpin oleh Tuhan dalam segala pertumbuhannya, baik secara jasmani maupun secara mental dan kerohanian. Jadi doa penyerahan anak ini mengikuti kitab suci. Bahwa kitab suci kita itu menyatakan bahwa anak sulung Israel itu milik Tuhan, itu dalam Bilangan 8. Ya. Kemudian setelah itu di dalam Injil kita membaca juga bahwa Yesua itu dibawa ke Bait Suci setelah masa pentahiran dari ibunya. Ini yang disebut dengan Pidyon Haben. Jadi Pidyon Haben itu bukan penyerahan anak, tapi penebusan anak. Karena sebelumnya, pada awalnya Tuhan menghendaki semua anak laki-laki sulung itu diserahkan kepada dia ya untuk melayani di Bait Suci atau kemah suci. Tapi kemudian setelah insiden anak lembu emas, Lewi yang maju, yang lainnya tidak. Karena itu lalu Tuhan mengubah jadi Lewi saja yang melayani, sementara anak-anak sulung yang suku-suku lain itu harus ditebus. Jadi diunjukkan kepada Tuhan, lalu untuk dibawa pulang itu mesti memberikan sesuatu ya. Dan kita membaca di dalam Injil itu dilakukan oleh Yosef dan Miriam dengan membawa 2 ekor burung merpati. Yaitu sebagai harganya untuk dibawa pulang. Jadi kita bisa melihat bahwa Injil mencatat apa yang diperintahkan oleh Torah. Nah, di lingkungan GKMI upacara penyerahan anak ditekankan bagi doa. Ditekankan untuk mendoakan anak yang diserahkan agar dipimpin oleh Tuhan. Sehingga pada saatnya ia akan mengambil keputusan sesuai dengan pimpinan Ruach HaKodes untuk menjadi murid Mesias Yesua. Begitu ya. Itu dalam lingkungan kita. Dan di dalam keadaan diaspora tanpa Bait Suci memang tidak ada persembahan burung merpati. Walaupun kalau ada yang mau bawa juga boleh nanti kita lepaskan begitu ya, sebagai satu ya mengingatlah begitu kalau ada yang demikian. Nah, teladan yang kita baca dari Injil bahwa Mesias Yesua juga diunjukkan kepada Tuhan, padahal dia dari surga tapi orang tuanya membawa dia untuk menunjukkannya kepada Tuhan secara resmi di hadapan jemaat. Itu kita tiru. Jadi hari ini juga Bapak Agus dan Ibu Marisa, Ibu Marisa itu menyatakan mengunjukkan anaknya yang sebetulnya datang dari Tuhan juga sekarang diunjukkan secara resmi di depan jemaat. Jadi itu ininya esensinya dari ini penyerahan anak ini ya. Jadi untuk itu lalu kita bersukacita, kita bersyukur semua dengan semua jemaat bersama dengan keluarga Pak Agus dan Ibu Marisa, kita bersyukur untuk berkat yang Tuhan berikan kepada keluarga ini. Waktu Yesua menjadi besar, dewasa dan melayani Tuhan, melayani Bapanya di sorga, maka dia juga melakukan atau dia juga encourage, mendorong orang untuk melakukan itu. Dan dia dalam Matius 19 ayat 14, Matius 19 ayat 14, dia berkata, biarlah anak-anak itu janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Markus 10 ayat 16, lalu ia memeluk anak-anak itu, sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Orang tua hendaknya menyadari bahwa anak-anak mereka bukan saja milik mereka, tetapi juga milik Tuhan. Karena itu kehidupan anak-anak ini perlu diselaraskan dengan perintah-perintah Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan itu juga diterapkan kepada anak-anak sejak mereka lahir sampai mereka menjadi besar.
Ini dinyatakan di dalam Mazmur 127 ayat 3, sesungguhnya anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan dan buah kandungan adalah satu upah. Ya tentunya anak perempuan juga milik Tuhan, tetapi ini dinyatakan secara lebih khusus pada anak laki-laki ya. Tetapi semuanya anak milik Tuhan juga. Nah, sejak kita menyerahkan anak-anak kita kepada Tuhan, orang tua mempunyai tanggung jawab untuk mendidik anak-anak mereka di dalam jalan-jalannya Tuhan, yaitu mengajarkan Torah dan ketaatan beribadah kepada Tuhan. Ini ditulis di dalam Ulangan 6 ayat 7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi ini jadi tanggung jawab orang tua. Jadi penyerahan anak itu bukan akhir dari tanggung jawab, ini justru permulaan dari tanggung jawab orang tua untuk membesarkan anak-anaknya dalam perintah-perintah Tuhan. Ulangan 11 ayat 22, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Ya, jadi itu semua firman Tuhan yang berhubungan dengan tindakan mengunjukkan anak di hadapan hadirat Tuhan, di depan jemaat. Selanjutnya kita akan mendoakan. Jadi saya undang Pak Agus dan Ibu Marisa untuk maju ke depan dengan anak yang akan diserahkan. Ya, di depan ini ya. Oke. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mendoakan panggilannya siapa? Sarah, ya, Serafin Eliseva, ya. Kita akan doakan gadis kecil ini, ya, bayi ini, dan untuk itu saya undang saudara bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terpujilah namamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih karunia dan kasih setia Tuhan kepada kami semua, khususnya kepada Bapak Agus dan Ibu Marisa ya Tuhan, yang Tuhan sudah berkati perkenan Tuhan atas mereka sehingga mereka mendapatkan bayi yang mungil ini ya Tuhan, yang cantik ini ya Tuhan, yaitu Serafin Eliseva ya Tuhan. Kami bersyukur, kami memuliakan namamu ya Tuhan, dan saat ini Bapak kami membawa Serafin di hadapan hadirat Tuhan. Kami mohon Bapak Engkau memberkati dia, memberkati pertumbuhannya, memberkati pertumbuhan jasmaninya, tubuhnya, jasmaninya, dan juga secara mental, secara rohani. Tuhan berkati, taruh tanganmu atas Serafin ya Tuhan, bawa dia pada kehendak-Mu, pimpin langkah-langkah hidupnya ya Tuhan, supaya ia boleh datang pada saatnya sesuai dengan pimpinan Ruach Kodes yang mengambil keputusan untuk menjadi murid Mesias Yeshua, menjadi umat dari Adonai Elohim, Tuhan Abraham, Ishak, dan Yakub. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan, kami mohon Tuhan berikan tubuh yang sehat, dijauhkan dari segala sakit penyakit, apapun juga kami tolak, kami sangkali semua sakit penyakit atas anak ini di dalam nama Mesias Yeshua. Tuhan memberkati dia ya Tuhan dalam segala pertumbuhannya, dan juga di dalam nama Yeshua kami mematahkan segala kutuk-kutuk penyakit, kutuk-kutuk penyembahan berhala dari garis ayah, dari garis ibu, 2, 3, 4, bahkan 10 generasi ke atas dari kedua belah pihak. Kami batalkan di dalam nama Mesias Yeshua. Kami tolak, kami sangkali semua apapun juga dari kedua belah pihak yang berhubungan dengan hal-hal yang gaib dan yang bukan dari Tuhan. Roh-roh kuasa gelap, yang manapun juga kami batalkan kuasanya atas anak ini di dalam nama Mesias Yeshua. Segala kebiasaan-kebiasaan yang bukan dari Tuhan, juga dari garis ayah, garis ibu, juga kami batalkan, kami patahkan dalam nama Mesias Yeshua. Kami mohon Bapa Engkau memberkati Serafin ya Tuhan dalam segala hal, sehingga
ia boleh bertumbuh secara mental, berikan segala kecerdasan, berikan kesehatan, apapun yang diperlukannya supaya ia boleh tumbuh menjadi umat, menjadi anak yang memuliakan nama Tuhan, memberkati orang tuanya, memberkati banyak orang. Haleluya, terima kasih Bapak. Dan kami juga saat ini berdoa untuk kedua orang tuanya, yaitu Pak Agus dan Ibu Marisa. Berkati pekerjaan mereka, berikan segala hal yang indah, yang baik ya Tuhan, dan memberkati mereka supaya dengan berkat-berkat dari Tuhan, kedua orang tua dapat membesarkan Serafin dalam segala kecukupannya. Sehingga anak ini boleh menyatakan, boleh melihat bahwa Tuhan yang dia sembah, Adonai Elohim, adalah Bapa yang mengasihi, yang memelihara dia, memelihara seluruh keluarganya. Haleluya, terima kasih Bapak, segala puji hormat bagi nama Tuhan. Dan Bapak, kami mohon Tuhan memberkati, Engkau taruh tanganmu atas anak ini, berkati dia. Yesimak Elohim ke Sarah, Rivka, Rahel, Felea. Kiranya Elohim akan menjadikan engkau seperti Sarah, Rivka, Rahel, dan Lea. Dan terimalah berkat Tuhan. Ya farekeka Adonai fies mereka. Ya Adonai panaf eleka fekuneka. Yisa Adonai panaf eleka fiasem leha shalom. Adonai memberkati engkau dan melindungi engkau. Adonai menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Adonai mengangkat wajahnya kepadamu, Serafina, dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya Ruach HaKodes akan memimpin langkah-langkah hidupmu dalam segala yang engkau lakukan sesuai dengan pimpinan Ruach HaKodes. Terima kasih Bapak, segala puji hormat bagi nama Tuhan. Biar Tuhan memberkati seluruh keluarga ini, Pak Agus dan Ibu Marisa dan Serafin ya Tuhan. Menjadi satu keluarga yang menyatakan bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup bagi kemuliaan Bapa di surga. Dan mereka boleh menjadi kesaksian yang indah bagi banyak orang. Haleluya, di dalam nama Mesias Yeshua kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin dan amin. Amin. Ya, selamat ya, Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati ya.